Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sidang jamaah salat tarawih Masjid Raya Al-Ittihad yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah bersama-sama kita pada malam hari yang berbahagia ini kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesempatan dan kenikmatan sehingga dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan itu kita dapat melaksanakan aktivitas ubudiyah kita selaku hambanya. Pelaksanaan daripada khatam Al-Quran dan peringatan daripada nuzul Quran insyaallah akan kita laksanakan. Bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam ini kita akan membahas tema yang berjudul kiat-kiat amalan puasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sama-sama kita ketahui bahwasanya kalau kita berbicara tentang masalah ibadah puasa, itu kita akan melihat dari dua aspek. Yang pertama aspek lahiriah, yang kedua aspek batiniah. Jadi aspek lahiriah ini yang berkaitan dengan fikih, sementara aspek batiniah yang berkaitan dengan ilmu tasawuf. Jadi orang yang beribadah puasa di bulan suci Ramadan, apabila dia melaksanakan ibadah puasa itu sesuai dengan tuntutan daripada ilmu fikih, baik itu syaratnya, hukumnya, ya, maka otomatis puasa itu adalah puasa yang sah sesuai dengan konsep ilmu fikih. Namun pertanyaannya, sesuai dengan ilmu kita, apakah puasa yang sesuai dengan ilmu fikih atau berdasarkan syariat fikih itu tadi puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentu jawabannya adalah belum tentu. Karena kalau kita bicara tentang masalah puasa, ada hal-hal yang berkaitan dengan muftirat as-shaum. Ada lagi yang dikatakan dengan muhbitat as-shaum. Jadi kalau muftirat itu sesuai dengan fikih, hal-hal yang membatalkan ibadah puasa kita sesuai dengan tuntunan ilmu fikih. Kemudian ada lagi yang muhbitat. Muhbitat itu hal-hal yang berkaitan dengan puasa
apakah puasanya itu diterima atau tidak diterima pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang akan menjadi tema kajian kita pada malam hari yang berbahagia ini. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal-hal yang yang bisa merusak pahala ibadah puasa kita itu ada sekitar 6 yang harus kita hindari, yang betul-betul kita harus mempunyai kekuatan untuk menghindarinya. Dan karena akan menjadi orang yang merugi apabila kita puasa tetapi kita tidak bisa menghindari daripada hal-hal yang enam perkara yang bisa merusak daripada pahala puasa kita. Inilah yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, rubba min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Berapa banyak orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, dia tidak mendapatkan pahala dari puasanya kecuali lapar dan haus. Ini yang tidak kita inginkan, betul nggak ibu-ibu? Ibu-ibu udah capek-capek ini puasa, menahan puasa, ya, dari pagi sampai terbenam matahari sampai maghrib, tahu-tahu tiba-tiba puasanya tidak ada pahalanya. Rugi nggak ibu-ibu? Rugi nggak? Bapak? Nah, apa-apa saja yang perlu kita hindarkan, ya, daripada hal-hal yang merusak ibadah pahala puasa kita. Yang pertama adalah ghibah. Apa itu ibu? Ghibah. Ya, kata Rasulullah SAW, zikruka akhaka al-muslim. Kamu menyebutkan atau berbicara ya hal-hal yang berkaitan dengan saudara muslim, ya apa-apa yang kamu benci ataupun yang tidak kamu benci, walaupun itu benar, tetap itu namanya ghibah. Jadi kita usahakan untuk kita menjaga lisan kita, untuk kita tidak membicarakan aib ya orang lain, sebagaimana yang Nabi SAW sabdakan juga di dalam hadis lain, tuba liman syaghalahu aibuhu an qulubin nas. Berbahagialah bagi orang-orang yang dia itu sibuk akan aib dirinya sendiri dan dia meninggalkan aib orang lain. Tidak peduli dengan aib orang lain, dia tidak peduli. Dia sibuk dengan aib diri dia sendiri. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah an-namimah. An-namimah, adu domba. Adu domba ini juga bisa menghasilkan yang namanya fitnah. Jadi